Kamera roll. Action. Oke, hari ini Papi Parlente bermain bersama Floki and the Clan. Floki and the Clan. Anjing paling sedap Anjing paling sedap, cinta tanpa syarat. tanpa syarat. Mantap. Berarti yang ini namanya siapa, Bro? Ini namanya Pablito. Pablito. Yang satu lagi Floki. Floki. Gua nih kemarin beberapa kali nonton Ya, YouTube channel lu nih. Oke. Wah, gila mereka nih pinter-pinter banget. Dong. Nih, copotin kacamatanya. Pablito sama Floki nih gila pinter-pinter banget. Itu lu awal cara ngelatihnya tuh gimana, Bro? Kalau awal latih sih, pertama kan gue bisa ngelatih anjing itu iseng-iseng doang sebenarnya. Jadi waktu itu gue punya anjing. Ya. Jadi gue pengen banget punya anjing nih. Pas gue punya Floki kan, pas gue punya Floki tapi kurang seru kalau dia nggak pintar. Jadi gue suka nonton tentang anjing. Gue anjingnya pintar banget ya, bisa kayak anjing gue kayak gini. Iya. Oke lah, sekarang seru kan punya anjing. Tapi anjing kita nggak pintar, nggak bisa disuruh ngapa-ngapain. Kurang. Jadi, aduh gimana ya sama orang kita mau bawa jalan juga. Woi halo Pak, anjing lu ya, Ya bisa ini nggak, bisa ambil barang nggak bisa. Bisa ini nggak bisa. Malu ya kalau. Malu jadinya. Akhirnya gue kepikiran dari situ, wah kayaknya gue pengen punya anjing tapi pintar. Nah akhirnya gue didik dia nih dari umur 3 bulan. Pertama gue latih sit dulu sama second. Awal muasal vlog ini lu ketemu dia nih di mana nih? Gue beli dia ini dari Tamang Lawang di apa itu? Taman Mini. Menteng. Di dekat-dekat sana Jakarta lah ya. Iya. Itu lu lihat dia tuh saat itu tuh. Saat itu memang pengen punya anjing pitbull. Gara-gara nonton video. Iya, akhirnya karena pengen punya anjing pitbull, gue kesana lah cari anjing pitbull. Ditawarin, nih ada anjing pitbull nih. Pertama buka harga 300.000. 300.000, sorry guys, 1 juta. 1 juta. Pas udah 1 juta, gue kan anak kuliahan waktu itu, belum ada duit. Akhirnya gue nego sama dia, yang gitulah bang, kita kan gini. Akhirnya dia mau tuh 300.000. 300.000. Gue bawa pulang dia, waktu itu dia umur baru sekitar 3 minggu. 3 minggu. Jadi dia benar-benar saat itu masih butuh ASI. Jadi lu kasih dia susu anak bayi apa Susu anak bayi, SGM. SGM? Wow. Jadi vlog ini dia nganggap gue itu sebagai emaknya dia sebenarnya. Karena lu dari 3 minggu tuh Dia ya. dari 3 minggu, dari dia jalan itu masih pincang, masih belum normal. Masih belajar Iya. jalan lah ya. Baru akhirnya lu sampai dari awal mulanya dari vlog ini sampai sebesar sekarang nih. Udah punya beberapa anjing kan di rumah kan? Iya, kalau mau ceritain sih memang panjang banget sebenarnya. Bro. Panjang. Sempet kita ngobrol kan tadi. Iya. Boleh lalu singgung sedikit aja. Pokoknya kenapa Floki intinya Pablito ada dan lain-lain ada itu semua karena Floki nggak ada, mereka nggak bakalan ada. Jadi kenapa gue sampai gue beli pitbull yang big. Jadi Iya. Floki ini selalu dibully. Oh, Pitbull KW katanya. tapi ini vlog ini guys pinter sekali. Pinter paling jagoan Jadi lagi. gini, walaupun udah pintar tapi masih dibully juga katanya pitbull KW. Gue udah mati, sialan nih, oke nggak apa-apa. Akhirnya udah Lo akhirnya punya pengen niat. iya. Nah udah gue punya Pablito nih. Tapi Pablito nih pengawalnya Floki tetap bos. Yoi, anjing paling sedap Floki deh. Jadi langsung akhirnya lu adopsi Pablito lah nih. Adopt. Pablito. Ya kan? Sampai sekarang Pablito udah ada Floki udah ada anak juga ya. Punya cucu dan cucunya itu udah punya anak juga. Rencana Pablito udah lagi punya anak nih ya. Lagi bunting. Lagi bunting. Waduh. Coba bro, kalau misalnya boleh tahu itu Pablito sama Floki ini makannya apa sehari-hari? Kalau makannya sih kepala ayam sama ceker setiap hari. Ah, kenapa itu kepala ayam sama ceker? Mentah ya dia ya Mentah. makannya? Jadi kepala ayam sama ceker kan kalsiumnya tinggi. Ya. Nah berdasarkan pengalaman yang gue pernah alami, ketika gue kasih ceker sama ayam, jadi mereka buang air pun itu sedikit. Jadi makanan yang dimakan sama dia itu semua diserap sama Tulang-tulang. Iya, Masuk lah semua. masuk semua. Oh. Makanya nih badan dia nih gede banget nih. Wih. Gue punya anjing kan si Pablo. Iya. Tapi Pablo nih cuman nggak sampai setengahnya kayaknya. Oke bro. Pengalaman apa yang paling berkesan selama lu menjalani hidup bareng sama si Floki? Yang paling berkesan itu ketika gue bawa pulang ke KI. Jadi perjalanan, jadi waktu itu gue masih baru selesai kuliah.
baru selesai kuliah dan gue belum kerja dan gue nggak punya duit. Nah gue kan mau pulang ke Kei sana, gue nggak punya duit nih. Gue hanya punya temen gue punya duit, tapi gue nggak punya duit. Tapi gue pengen pulang. Oh ya. Gue nggak punya duit, ya udah. Tapi gue pengen bawa Floki juga. Dengan Floki waktu itu udah umur 8 bulan. dengan kantong kosong tuh ya. Kantong kosong. Akhirnya pertama itu gue cari tahu dulu persyaratan bawa anjing ke luar daerah. Luar daerah. Gue akhirnya ke pelabuhan tempat karantina. Pas ke situ katanya persyaratannya harus vaksin sama surat izin dari kantor dinas peternakan. Oke, Panjang lah itu ya. Panjang lah, gue pokoknya sampai umur sana vaksin segala macam udah beres kan. Pas mau berangkat ternyata itu nggak cukup, mesti ambil testis lagi apaan, pokoknya ambil darah gitu membuktikan bahwa ini dia Anjing ini sehat. bebas rabies. Oh. Karena di sana itu masuk wilayah rabies dan anjing itu nggak bisa masuk Ambon, masuk Makassar bisa. Kenapa nggak bisa masuk Ambon? Ambon itu masuk zona merah, perda di sana itu melarang binatang luar itu masuk Ambon, apalagi anjing nggak boleh. Oh ada Perdanya. Ada perdanya lah ya. Iya. Akhirnya gue kibulin tuh, enggak, gue mau bawa ke Makassar. Ternyata nggak bisa juga. Ya udah akhirnya gue pasrah kan, ya udah Floki lu tinggal aja udahlah, biar gue aja yang berangkat pulang ke sana. Udah habis itu gue naik ke atas kapal tuh, barang-barang udah naik, udah di atas kapal udah. Wah gue gelisah nih, wah nggak bisa ini gue mesti turun ambil Floki mesti ikut nih. Soalnya tujuan gue kesana itu pengen bawa Floki, mau tunjukin ke orang-orang kampung gue nih, gue punya anjing yang pintar. Oh ya benar. Anjing petarung nih, dia suka berantem nih, dia gangster nih. Gila, gue lihat dia tadi. Iya, down. Mantap sekali. Down. Ya udah akhirnya gue bilang sama adek gue, pakaian yang di koper itu keluarin, pindahin ke kantong kresek. Kantong plastik lah. Gue pindahin ke kantong kresek, bawa turun koper kosong. Oke, turun ke bawah. Floki lagi merenung aja di bawah tuh. Dia nungguin gue kan, gue tahu dia nungguin gue. Pas gue turun, Floki, dia mulai bikin muka. Yang nangis kayak. Iya, nangis biasa. Floki, lu mau ikut nggak? Lu mau ikut kan? Lu mau ikut gue ke Kei kan? Ya udah kalau lu mau ikut, lu diam. Gue masukin lu dalam koper. Lu pokoknya diam. Udah. Gue angkat, koper gue masuk ke dalam koper, gue kancing. Tapi bukain dikit celahnya. Biar bisa napas ya. Wih, adek gue bilang, wih kakak, ini nanti gimana mau rontok nih? Udah diam aja, pokoknya aman. Wih nanti ketahuan nanti gimana? Udah diam aja, aman pokoknya. Floki, diam. Akhirnya udah dipikul dulu sama dia nih. Lewat kan ada pemeriksaan. Oh. Nah, oke, masuk pemeriksaan nih kan lewat. Pas lewat pemeriksaan, gue pokoknya dari belakang selalu dia teriak. Adek gue yang pikul, gue dari belakang di samping. Floki, diam. Masuk, diam. Oke, diam, lolos naik ke atas. Nah, teman gue ngiri. Dia pengen bawa anjingnya juga. Tapi dia nggak bawa. Dia bawa waktu itu bawa ke pelabuhan juga. Oh iya. Oke. Dia masukin dalam koper juga. Pas lihat pemeriksaan, kopernya goyang. Ya. Pas buka koper ternyata ada anjing di dalam. Berarti anjingnya belum sepintar Floki. Ya, akhirnya anjingnya dia ditahan sama security. Dan setelah itu ada ABK yang lapor, ternyata tadi itu ada 2 anjing dan satu itu udah lolos ke atas. Si Floki. Si Floki udah lolos. Pas gue lagi lihat, gue suruh dia ambil kandang ke bawah kan, lu ambilin kandangnya dia di bawah. Pas gue lagi lihat ke bawah sini dan kapal kan ke bawah, gila, tentara sama polisi udah nunjuk gue. Woi, lu siapa pak? Lu turun. Wih kenapa? Kan gue dipanggil sama tentara tuh. Gue nggak mau turun, kalau gue turun pasti Floki ikut turun juga nanti kan. Wah nggak bisa nih. Ada gue paksa suruh ambil kandang. Dia nggak berani turun. Nih ada gue nih, Teo sini. Waktu itu gimana ceritanya tuh? Ini biar kalian juga tahu. Soalnya dia yang saksi kan. Kalau gue cerita sendiri mungkin kalian nggak percaya. Nah gimana waktu itu pas polisi panggil kan? Polisi yang panggil nih. Lu duduk aja. Duduk aja bro. Nah gimana? Turun tuh. Kamera aman frame. Aman. Mau turun tuh ambil kandangnya, disuruh balik ambil kandang. Gue pas lewat, polisi nanyain, tadi apa yang kamu bawa dalam koper tuh? Anjing ya? Gue bilang iya lah. Udah, gue turun anjing naik ke atas, gue turun anjing kembali bawah. Itu kan pas kapal mau lepas tali udah. Mau jalan, pas naik ya udah naik tapi nggak turun lagi. Gue bilang gue turun ambil kandangnya, dia udah nggak mau turun ambil kandangnya. Nggak mau. Dia udah takut, ketinggalan juga. Ya udah, akhirnya ya udah kalau gitu, kalau lu nggak mau turun ambil kandangnya ya udah. Jadi mereka bikin pengumuman. Ternyata ada yang bawa hewan di dalam kapal. Kita kan sweeping. Wih. Jadi mereka sweeping satu kapal.
Jadi setengah jam mereka shipping, setengah jam dia di koper. Jadi dia nggak berisik tuh. Diam, gue cuma buka celana untuk bisa napas doang. Sadis. Setelah lepas tali, nah udah. Pas lepas tali gue buka kopernya, gila dia keringatan hampir mati kayaknya nih. Gila banget ya. Itu pengalaman yang luar biasa. Akhirnya lu sampai di Belum perjalanan masih panjang. masih panjang kapten. Oke. 6 hari. 6 hari. 6 hari gue di kapal. Bareng dia 6 hari. 6 hari. Dari Jakarta kita ke Surabaya. Hmm. Itu penumpang masih sedikit, jadi gue sama dia masih bisa sembunyi lah. Hmm. Nah dari Surabaya ke Makassar. Makassar, wah itu kan panjang. Orang mulai ramai. Pemeriksaan tiket, gue nggak punya tiket. Akhirnya udah, gue harus cabut nih. Tapi adik lu ada tiket? Nggak ada juga. Nggak ada Woi. tiket semua. Sama nggak ada Udah tiket. bawa anjing. Nggak ada tiket lagi. Itu paling mantap loh itu. Itu gila. Pokoknya gue bertiga deh kakak. Ada adik gue lagi yang satu, yang kecil yang jago main bola itu. Iya. Dia juga nggak punya tiket. Jadi lu bertiga tuh di dalam kapal tuh Nggak punya tiket, berempat sama Vloggy. deg-degan dong. Banget. Deg-degan iya, cuma gue tetap percaya aja, gue percaya sama feeling gue, udah biasa aja. Pas sampai di kapal Surabaya udah aman tuh. Pas Surabaya ke Makassar, pemeriksaan lagi tuh. Gue harus sembunyi nih, kalau enggak gue bisa diturunin di Makassar nanti. Pas gue lagi sembunyi, pas gue lagi sembunyi gue lihat petugas yang periksa tiket ini lagi lari. Gue kirain kenapa tuh? Pas gue lihat begini, gila ternyata dia lolos. Dan mereka takut sama Vloggy, dan petugas kapalnya semuanya kabur. Sama Vloggy gara-gara Vloggy. Karena Vloggy akhirnya di shipping lagi satu kapal. Astaga. Gue berdua sama dia sembunyi di bawah kolong Kolong kapal. tempat tidur. Astaga. Dan orang-orang sekitar situ karena dia udah mungkin salut lama perjuangan kita berdua kan. Wah ini anak gila banget kayaknya. Lu jujur sama mereka kalau lu tuh nggak ada tiket. Mereka tahu orang gue sembunyi. Kacau. Ya udah akhirnya kalau petugas datang mereka selalu bilang udah anjingnya udah turun di Surabaya. Udah aman pokoknya, udah. Wah gila. Sama gue di sana ada dari Surabaya ke Makassar ke Bau ke Ambon. Itu perjalanan panjang kan udah. Vloggy, gue mau refreshing dulu, gue mau santai dulu nih di atas nih, di dek atas nih. Dia nangis. Oh, nangis kayak biasa tuh ya. Iya, akhirnya Vloggy udah akhirnya gue datang. Gimana nih caranya? Terus tiba-tiba dia muntah kan. Oh, mabuk laut. Mabuk laut. Akhirnya udah gue beli Antimo. Kasih Antimo. Gue kasih Antimo. Pas gue kasih Antimo, akhirnya dia tidur. Ya udah gue tinggalin, gue naik ke atas. Pokoknya setiap ada pemeriksaan tiket, gue sama dia di bawah kolong. Oh, lu di bawah kolong ngumpet. Ngumpet di bawah kolong. Gue nggak peduli mau apa, pokoknya gue di bawah kolong berdua sama dia. Tiket. Itu tahun berapa tuh, Bro? 2016. Wis. 4 tahun yang lalu, guys. Akhirnya Sabar nih, udah sampai di sana kan. Pablito, diam. Pablito, tandi ya. Lu diam. Ada petugas, diam. Sembunyi. Udah lewat. Ditanyain kan, ada yang lihat anjing nggak di sini tadi? Enggak, udah turun di Surabaya. Lewat. Pas mereka udah lewat, baru kita naik lagi Vloggy aman. Akhirnya sampai di Kei. nah, sampailah di Ambon ya. Sampai di Kei. Pokoknya 6 hari 6 malam. Lu kabur dari petugas tuh 6 hari 6 malam. Petugas. Sama dia nih. Kalau mau buang air gimana pasti pertanyaan kalian, dia kalau buang air gimana ya? Dia tahan. Jadi gua buang air dia tuh dia malam. Saat orang udah tidur, gua masukin dalam koper lagi. Gua pikul naik ke atas dek paling atas yang nggak ada orang. Ampun, sadis. Pintar sekali lo dia lo. Gue buka, udah Vloggy keluar, udah dia kencing, buang air, udah gua ambil, gua buang ke tong sampah, udah aman. Baru dia tahan lagi tuh sampai malam lagi nanti. Malam lagi. Sadis. Kalau makan berarti dalam koper. Kalau makan di bawah kolong. Oi. Pokoknya dia the best lah. Perjalanan Vloggy ini akhirnya sampai di sana. Sampai di sana itu kita sampai malam. Dan yang paling sadis lagi itu pas sampai malam, gue udah terlalu senang kan. Gue masukin dalam koper, gue turun tuh. Pas gue lagi turun tangga nih kan, tak. Kok ada air yang netes. Lu tau nggak bro itu apaan? Keringet. Dia pipis di dalam koper. Iya Tuhan. Nih, satu badan basah. Dia udah nggak tahan tuh. Parah, satu badan nih basah. Karena soalnya malam kan jam pipisnya dia. Iya benar. Satu badan basah, cuma dalam hati gue, lu mau berak, lu mau kincing, lu mau ngamuk, terserah lu, yang penting Kita udah sampai.